macam-macam. Jadi rujukannya tadi tentang sunat adalah ini teman-teman ya. Saya nggak mungkin baca semuanya. Tapi kesimpulannya adalah dengan sunat Yesus menjadi subjek hukum untuk menyelamatkan mereka yang berada di bawah hukum Galatia 4 nomor 40 sesuai dengan prinsip yang diasumsikannya untuk menebus. Perlu diperhatikan pula bagaimana Lukas mengingat ritus sunat namun tidak mengatakan bahwa Yesus disunat. Hal ini dilakukan untuk mencegah Yesus dianggap sebagai anggota aliansi manapun. Sebaiknya dialah yang merupakan aliansi. Yesus bukanlah penerima manfaat dari janji-janji tersebut. Semakin gabrul nggak kira-kira? Ruwet. Oke, itu dulu. Iya. Mungkin Akhi Fahrudin. Bang Dio Bang ini Duo, apa? monitor. Apa Katolik? Bang Duo, Kita monitor. lanjut diskusi ya. Ya, siap. Bang Duo, monitor, Bang Duo. Masih monitor kah? Iya. Nah, siap. Kalau Kang Dito, kalau Bang Duo ini beberapa hari ini saya sama Kang Duo di room ini sama teman-teman itu kita diskusi enak edukasi. Ya kan, setiap apa yang kita diskusikan itu selalu menyiapkan data, bahkan dipelajari datanya. Bang Duo ya? Ya, silakan. Iya, tadi ada beberapa literasi data yang sudah dipaparkan sama Kang Dito tentang sejarah kekristenan itu sendiri, hubungan antara Yahudi dan Yunani itu seperti apa. Saya kira tadi sudah dijelaskan. Siapa tahu Bang Duo mau tambahkan atau ada yang mau ditanggapi. Silakan lanjut Bang Duo. Oke, terima kasih. DM saja Bang Dito linknya. Siap. Aman itu kalau Kang Dito. Mau kasih kalau malah dulu. Enggak. Maksud saya begini, Bang. Itu akan terlalu berat. Silakan. Tapi kalau misalnya mau tentang literasi sejarah bukan transmisi ya, yang tadi ya, kayak siapa tadi, Alexander Agung, kemudian ada Ptolemeus I. Itu mungkin bisa untuk menjadi bacaan yang menarik untuk Anda nanti. Oh, berarti Perjanjian Lama itu dikoleksi gitu dari sumbernya orang Yahudi, orang Yudaism yang mengetahui dan menjalankan perintah Tauratnya Musa. Ini kan sumbernya dari manusia. Itu Perjanjian Lamanya yang dipegang, yang dikoleksi oleh Ptolemeus tadi itu. Gitu. Yang itu boleh nanti saya kasih, silakan DM. Saya apresiasi dengan Kang Dito ya. Saya kadang-kadang lucu ya. Bukan saya bilang apa ya. Ketika comot ayat seperti kadang-kadang ya, aku Alfa dan Omega diartikan dengan aku yang awal dan akhir, diambilnya dari bahasa Arab sendiri, dari Al-Quran sendiri. Jadi dicomotnya dari Al-Quran, nanti dicomotnya dari dari Taurat. Ini saya sangat lucu. Makanya ketika saya pernah bertanya sama Bang Ardiansa di mana bisa mencari Alfa dan Omega ini? Ternyata dibuka Bang Ardiansa, manuskrip Alfa dan Omega itu terdapat di kitabnya Dewa Janus. Nah, pertanyaan sekarang jadi problematik saya. Satu hal, apakah kitab Wahyu ini dia mengambil cuplikan-cuplikan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Dewa-Dewa Janus? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nito. Mungkin ada jawaban yang bagus. Atau gini, Bang Duo belum pernah melihat data saya tentang papirus Gospel Jesus Wife? Gak apa-apa, dikasih aja semua yang bisa dibagikan, Bang. Saya Iya. Tahu mungkin Akhi Fahrudin masih udah priori dia. Hamba masih bernafas, hamba abdikan untuk membacanya. Ya, bagus. Ini bagus enak, Bang. Ini namanya sportif ya, penelitian sportif. Dia nggak mengajukan suatu keimanan saja, memang harus sportif dan ilmu pengetahuan siapapun diserapnya gitu. Nanti tinggal memilih kan gitu, Kang Dito. Betul. Iya sih, lebih penting itu apokrifa itu dulu. Bahkan di Gospel of Thomas itu diceritakan Yesus membuat burung, membuat
burung dari tanah liat berbentuk burung, kemudian itu jadi burung. Itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi di 4 gospel kan nggak ada. Itu Gospel of Thomas. Kalau tentang Yesus menikah itu di Gospel Filipus. Gospel 12 juga ada. Apalagi Kalau nggak ini salah saya Kang buka. Dito, burung yang tanah liat itu ada tertera di kitab Didake juga ada. Iya. Didake itu ada juga. Kalau di Gospel Filipus ada. Kalau mau tentang proses penyaliban yang disalib siapa, tentang kebenarannya itu ada di Barnabas. Di situ ada lengkap. Betul. Iya, Ini literasi saya itu buka kan kita saya juga punya. Gospel of Jesus Wife ya. Sebentar ya teman-teman ya. Iya, bahkan di bagian Gospel Maria, Gospel Maria pun juga ada tentang penjelasan di situ tentang proses pengurapan Yesus. Bahkan bolak-balik ke rumahnya saudara dari Maria itu, si Lazarus, ada pun juga tertera di situ, ada. Ya. Sebenarnya Kang Dito lebih enak dikaji sebenarnya apokrif itu. Iya kan? Lebih seru. Aku lebih enak agak Iya. itu. Kalau aku lebih enak ceritanya gini. Waktu sama Kang Ardiansa itu lebih enak ceritanya tentang masalah dewa-dewa sebelumnya Bible ini tercipta. Tapi terinspirasi aku karena di kitab-kitab para rasul juga ceritanya para dewa-dewa semua. Makanya pernah saya bertanya gini kan, di mana di Perjanjian Baru bahwasannya Yesus pernah mengatakan Yohet Vavhe. Satu pun tidak ada, cuma ada kata Bapa. Tapi Yohet Vavhe nggak ada. Nah, apakah orang Yunani ini tahu nggak Yohet Vavhe itu sendiri? Atau memang mereka cuma mengambil suatu hal yang memberikan suatu tandingan nama Tuhan itu sendiri dengan kata Bapa. Nah, makanya saya sukanya lebih senang ya kalau sama Bang Ardiansa itu bukanya manuskrip dewa-dewa zaman dulu karena itu lebih lebih terjaga pada masa-masa itu. Itu saja sih. Ya. Kalau di sejarahnya kalau manuskrip kan bentuk bukti ya. Kalau sejarahnya kita bisa akses orang Yahudi itu dulu bukan semuanya beragama Yahudi atau Yudaism seperti yang kita pikirkan, tapi ada salah satu di Yudea itu penganutnya yaitu yang disebut dengan Avodazara. Kalau kita bisa akses sejarah tentang Avodazara, di sanalah letak daripada dewa-dewa itu. Ya itu mungkin sangat menarik, tapi nantilah datanya saya ada, cuman enggak sekarang lah kita bahas. Oke, Bang Duo, ini ada namanya Gospel of Jesus Wife. Kalau kita bayangkan, Jesus Wife berarti istri Yesus, kan gitu. Oke. Ya, betul. Ini yang terakhir Pak Gugum. Justru Pak Gugum itu mencari kalau di keimanan Nasrani ingat teman-teman, di Al-Quran itu ada disebutkan Nasrani atau Nasoro. Ada ya. Ya, tetapi di Bible itu juga mengkonfirmasi Nasrani adalah bagian dari sekte sesat. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, yaitu di Kisah Rasul 24 ya. Itu diterangkan Yang membuat kebidatan itu kan dari dari masalah konsili Nicea itu kan. Betul. Enggak, konsili Yerusalem itu tentang sunat, tapi juga membahas tentang itu sih harusnya. Karena ini Bible kan setelah Yesus nggak ada, gitu loh. Iya, Baru betul. manusia setelah Yesus nggak ada ini yang saling bingung, gitu loh. Kemudian apalagi yang kita tahu tadi ada filsuf atau orang-orang terkenal di Yunani tentang metafisika, tentang monofisik juga ontologi, metodologi. Itu sehingga konsep itu dimasukkan. Itulah yang disebut dengan konsep paganisme, gitu loh. Nah, ini saya lanjutkan tentang temuan papirus Gospel of Jesus Wife. Ini penemunya adalah Besem Gabra, ya. Dalam pengawasan Dr. Lauren Fest. Subjeknya examination methodology for the origin of archaeological find. Nah, di sini presentasi yang saya punya
ini tentang perkenalannya. Nah, ini temuan-temuannya ya, ada batu lempeng-lempeng, ada gambar-gambar begini. Nah, kemudian tulisannya adalah Redis Pigment, ya, The Crown of Upper Egypt. Nah, ini berarti tentang Mesir ya. Mesir. Nah, ini papirusnya. Ini lengkap ya. dikatakan ditemukan di tahun dipublish tahun 2014, dan ini dibicarakan ada suatu kongres, yaitu conference di Roma, University Harvard Divinity School. Ini orangnya Karen King. Nah, kemudian keaslian dan otoritornya misteri, ini kan unnamed ya, tidak disebutkan namanya. Private collector itu ini kemudian dijual kembali tahun 1959 gitu ya. Nah, papirus ini isinya adalah Gospel of Jesus Wife. Ukuran papirus ini 8 kali 4 cm. Papirus fragment from abad ke-8. Ya. Ini dengan tinta yang paling lama, semuanya nggak tahu. Pertanyaan dari fragment ini adalah Jesus said to them, my way. Ini papirusnya kecil, tapi di sini ada bahasa yang mungkin akhir-akhirian saya yang tahu, saya masih belajar, nggak tahu belajarnya di mana nanti, gitu ya. Nah, ini ada translationnya bahasa Inggris. Not to me, my mother gave to my life. The disciples said to Jesus. Yang ketiga, deny Mary is not worthy of it. Kemudian yang empat, Jesus said to them, my wife. Ya, ada tulisan my wife. Di papirus ini yang mana my wife? Yang ini. Faisim, ya nggak tahu lah. Nah, ini tulisannya yang ini sudah ini kan jadi begini, faksimilnya. Kemudian ada diperlihatkan wife ya. Itu saja yang saya tampilkan sih. Sedikit tapi sebenarnya mengena. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah Yesus itu menikah kemudian punya anak? Kalau dari Giagenet ya, itu saya pernah tampilkan bahwa Maria Magdalene itu memang istrinya Yesus. Oke, mau kita coba buka atau enggak? Kalau buka kayak gini itu sebenarnya gimana ya? Aku nggak mau lah iman-iman teman-teman Kristen itu goyang gara-gara ini. Enggak. Cuman inilah kebenaran. Ya. Cuma sumbernya bukan dari Islam ya Bang gitu ya? Bukan. Kalau dari Islam bolehlah ragu ya, tapi kan bukan dari Islam. Bukan, tapi dari Bible Apokripa dia Bang Udeng. Yang nggak mereka terima juga. Nggak mereka terima karena dianggap ini pengajaran yang tidak sesuai dengan kanon itu kan. Memang sejak zaman itu sudah ditolak isinya gitu. Karena problematiknya kan gini, Kang Bejo. Problematiknya standarisasi apokripa itu apa kan gitu. Bapak-bapak gereja ini sendiri standarisasinya apa? Dasar dari standarnya apa? Ngambil dari pengajaran yang mana sumber awalnya itu kan nggak ada kan, itu yang penting. Iya, itu jadi problematik juga sih. Nanti itu terkait dengan yang tadi Bang udah yang bilang tadi itu kan tentang makanya Yesus, tokohnya betul, ada apa enggak kan itu. Nanti kan tugas Kang Dito kan, nanti kan bapak-bapak gereja itu nanti orang-orang yang mana aja yang membidatkan kitab-kitab ini atau mengaprokifakan kitab-kitab ini kan gitu, bapak-bapak gereja mana nanti baru tahu. Karena dalam sistem Islam ya, daya ingat, daya pengetahuan, kejujuran, kefasihan, keingatan dalam Al-Quran saja pun harus dikoreksi. Nah, bapak-bapak gereja ini orang-orang ini orang benar-benar atau enggak? Kan itu jadi beberapa pertanyaan. Jangan-jangan ada unsur politik, jangan-jangan, tapi kan cuma tanda tanya sih. Lanjut. Ya, dalam Islam itu kan penguatan hafalan Al-Quran itu dilakukan verifikasi dengan amalan sholat berjamaah, ya dibacakan pada salat rakaat sholat, kan itu diverifikasi langsung sejak zaman Nabi Muhammad masih ada. Betul sekali. Gitu kan. Dan tentang ilmu penyampaian hadis ya yang dilarang dicampur dengan penulisan Al-Quran, ini udah salah satu metode ya untuk memisahkan mana yang wahyu mana yang bukan.
kan gitu. Periwayatan Jadi ada disampaikan oleh beberapa sahabat. Jadi tradisi itu sampai sekarang sudah terjadi. Ya kalau Al-Qur'an itu tradisinya sebetulnya sih bukan tulisan ya. Tradisi Al-Qur'an itu sudah terjadi sampai sekarang. Yaitu di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan hafal Quran sampai dari juz 1 sampai juz 30 selesai dengan hafalan dan dibacakan. Nah, setelah mereka para jemaah-jemaah ataupun makmum-makmum yang mendengarkan Rasulullah, mereka sudah hafal. Baru pergi ke sana-sana mereka menyebarkan dengan kalimat Allah tadi dengan firman-firman Allah tadi yang mereka buat dengan dialektikal mereka masing-masing, tapi sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, tradisi itu sampai sekarang. Nah, kadang-kadang dari pihak pihak sebelah ini pikirnya Al-Quran itu datangnya dituliskan. Nah, ini yang ngaco itu. Bukan, padahal Al-Quran itu bukan datang dengan tulisan, tapi dengan firman kata-kata yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, itu dia. Termasuk periwayatan hadis kan sama, karena nggak boleh dituliskan sejak awal kan. Ya, betul sekali. Dihafalkan masing-masing sahabat, dan ini dikonfirmasi oleh banyak sahabat, nggak cuma satu. Sampai-sampai waktu saya dengarkan, sampai-sampai saya mendengarkan debatnya Bang Ardiansa samanya si Cita ya. Mana manuskripnya Bukhari Muslim? Coba tanya manuskripnya Bukhari wal Muslim. Lucu ya, hadis Bukhari Muslim tanya manuskripnya. Padahal itu bukan dituliskan ya kan. Itu kan periwayatan yang dihafalkan dari pengajaran. Penjelasan tentang Al-Quran itu juga dihafalkan. Sama dengan sebalpi pada Taurat. Dihafalkan juga. Gitu. Ini masalah di Kristen di situ. Mereka mengambil Taurat sebagai perjanjian lama, tapi mereka tidak mampu mengenali yang manakah penjelasannya di CBLP. Ya mungkin memang gini ya, memang karena literasi Kang Dito ini cukup banyak rahasia-rahasianya, mungkin nanti dia akan tertarik juga sih apa kita bincangkan nanti. Dia akan mencari literasinya, mungkin perkembangan ilmu tadi itu yang dibilang tadi kan. Kalau kita nggak sampai ke sana sih, namanya kita masih awam kan, apa yang dapatkan Kang Dito tadi itu saya udah terkesima, ini bendahara ilmu yang sangat besar kita dapat ini gitu. Cuma saya berharap nanti Kang Dito dan teman-teman Bang Ardiansa dan lainnya ya mudah-mudahan mereka mensosialisasikan terus di Komal, apalagi di ketika Bang Juma ada hadir ya, main di sini lagi ratusan sampai 5K orang disosialisasikan ini ya makin mantap. Ini kan cuma penontonnya cuma 52. Begitu nanti masuk ke 5K dimainkan ini, mudah-mudahan di sini telinganya kepada kebakaran semua mungkin mendengar nanti noten-noten. Itu dia. Lanjut Kang Dito. Oke, ini dari gw.geneanut.org ya. Bisa di screenshot. Oke. Ini tentang profil Mary Magdalene. Tenang aja, Ini pokoknya nggak direkam terus ini. Ya, di tahun 3 ya, Masehi. Kemudian meninggal umur 63, dikubur di Prancis umur 60. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan aja lah ya. Kayak gini. Meninggal ini terkubur di Biara Saint Maximus, Prancis. Pasangan dan anak. Pelan-pelan ya. Menikah pada bulan September tahun 30 di Kana dengan siapa? Yesus Kristus. Raja Nazaret, putra Tuhan. Ya, lihat catatan, nanti kita buka catatannya, tapi nggak sekarang lah ya. Yang penting ini linknya di ini gw.geneanut.org ya. Ini aja nanti bisa ditulis Mary ditulis di sini. Itu aja. Ini akan muncul. Ini menikahnya tadi dengan Yesus. Anaknya adalah Tamar, putri Kristus. Ini punya anak nih. 23. Kemudian Yesus yang disebut Justus atau putra Kristus. Ini putra mahkota umur 37. Kemudian ada Yusuf. Ini problematiknya ini Kang Dito ya. Ini problematiknya Bang Nandar tidak bisa menunjukkan tentang hal macam ini. Begitu ditunjukkan tentang hal ini, yang mudah-mudahan gitu, karena dia kan nggak bisa menunjukkan, cuma menunjukkan
si apanya ya, si apa pengarang siapa itu ya kemarin cuma menunjukkan itu. Jadi kalau ada data-data gini kan bisa dibantah atau enggak dengan data-data ini sendiri kan begitu. Iya. Ini sih bisa sih teman-teman nanti di record atau disampaikan pun bisa. Ini catatannya yang tadi ya. Maria atau Miriam adalah gelar menteri yang diberikan kepada anggota ordo sekte spiritual seperti Terapeute. Maria berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yesua Masih. Kemudian karena dekret imamat, periode perpisahan pernikahan adalah hal yang normal, juga diberikan pada masa salibat. Salibat itu Salibat itu liturgi dalam Katolik itu dibiri atau nggak bisa berdiri itunya gitu loh ya. Jadi tidak menikah itu namanya salibat. Sebenarnya Kang Dito, ya apanya yang harus dikagetkan kalau dia menikah? Ya lowong dia manusia kok. Iya. Apanya mau dikagetkan? Sama seperti kita manusia, ada nikah, nafsu, apa segala macam. Tapi gini host, nanti akan menjadi suatu bantahan dibilang itu kan kemanusiaannya, pasti gitu nanti. Nah, itulah dikodokterin lagi tuh kalau gitu. Nah, itu larinya ke sini lagi. Nih. Makanya setiap diskusi yang paling penting adalah hilangin dulu doktrinnya. Kita ya gelas kosong, dalam kondisi gelas kosong dalam diskusi. Gimana Kang Dito ya? Itu ada kata-kata gua ya, gua ini kemudian dikenal paling bawah dari tulisan baris ketiga paling bawah tadi Kang Dito. Itu yang mana tadi? Yang ini? Paling bawah catatan paling bawah. Baris ketiga atas. Ya itu enggak, baris ketiga atas. Ada baris gua ketiga itu. atas. Dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Ya, 1, 2, 3. Ya, ada gua ini kemudian penghiburan gua ini kemudian dikenal dengan nama La Café de Solitude, gua kesendirian. Oh, gua juga ya. Ujung-ujungnya ya. Iya, emang kan gimana ya? Orang Israel atau orang Yahudi kalau kita tanya, mereka menguburkan seperti orang Islam nggak? Enggak, mereka itu menaruhkan jenazah di dalam gua. Jadi problematiknya begini Kang Dito. Masalahnya ada kemarin narasi orang sebelah itu kan gua itu tempatnya. Ya itu nggak tahu lah. Itu mereka. Tapi itu pemahaman yang menurut saya sih narasi liar, karena kalau orang memahami dialektika, apa yang dia ucapkan harusnya ada data. Kalau kita mau ikuti ya bisa saja, tapi kan nggak ada substansinya. Kita bicara dialektika itu kalau substansinya hilang, apa sih artinya? Ya kekonyolan aja yang kita dapat. Kan begitu. Ini loh yang bagus. Seorang penulis mengutip bahwa Yesus, Sang Kristus, melakukan perjalanan ke Roma melalui Kreta dan Malta pada tahun 60 Masehi. Mungkin menceraikan Yesus. Setelah pasangan tersebut resmi berpisah, jadi Yesus melakukan perceraian. Aduh, capek lah. Oke, kita ini aja lah dialog. Ini data saya rasa kita sudahi. Pak Doa. Sudah saya simpan datanya ke channel saya ya. Oke, siap. Insyaallah. Syukran kasiran. Mudah-mudahan berkah selalu teman-teman. Jazakumullah khairan kasiran. Silakan kita lanjut diskusinya aja biar menarik teman-teman yang di bawah juga nggak bosan. Ini data. Saya turun dulu. Izin terima kasih semuanya, ikhwan. Moga-moga Allah SWT menambahkan pengetahuan kita di bulan Ramadan ini lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dialog